Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Fitrianti dari Prodi PIAUD kelas 2A. Di sini saya akan mengulas kembali pelajaran tafsir Tarbawi tentang tujuan pendidikan. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna dan tujuan pendidikan. Makna, tujuan atau maksud atau arah dalam bahasa Arab di sini disebut dengan gayat atau maqasid, dan dalam bahasa Inggris di sini disebut goal atau objektif. Makna ini mengandung pemahaman yang sama, yaitu sebuah aktivitas yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu atau arah tertentu. Tujuan pendidikan adalah keharmonisan antara dua aspek kehidupan manusia, yaitu kehidupan individu dan sosial, serta kehidupan duniawi dan ukhrawi. Di sini ada surat-surat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Langsung saja untuk surat yang pertama, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah di sini ada dua macam, yaitu ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho yaitu ibadah dalam arti terbatas seperti puasa, zakat, sholat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdho adalah ibadah dalam arti luas, yaitu mendedikasikan perbuatan apa saja, tentunya yang baik, demi memenuhi perintah Allah. Jadi maksud dari di sini sebagai pendidik adalah bagaimana menjadikan anak didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa dengan ditanamkan hal-hal yang baik seperti sholat 5 waktu, berpuasa, juga diajarkan zakat, begitu. Lanjut untuk surat yang kedua, surat Ali Imran ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun. Artinya, telah berlalu hukum-hukum sebelum kalian. Hukum-hukum itu adalah sunnatullah, yaitu kehancuran bangsa-bangsa terdahulu karena dosa-dosa mereka. Jadi di sini bagaimana seorang pendidik dapat mengajarkan kepada anak didik tentang kisah-kisah Nabi, seperti kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Lut, juga kisah Nabi Soleh, dan juga kisah dari Raja Fir'aun. Sehingga dari kisah-kisah yang diceritakan kepada anak didik akan muncul rasa keimanan dan ketakwaan di dalam diri anak. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Hajj ayat 40, yang artinya orang-orang yang telah diusir dari kampung mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang merupakan ayat pertama yang mengizinkan umat Islam berperang. Izin berperang itu diberikan untuk membela diri. Ketika itu Nabi Muhammad beserta para sahabat diancam untuk dibunuh
dan akhirnya terusir dari Mekah. Izin berperang ini juga diberikan supaya umat Islam mampu membela kebenaran, melindungi agama-agama dan rumah-rumah ibadah. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang keempat, surat Al-Fath ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Yang artinya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Dari ayat ini, seorang muslim hendaknya mengikuti jejak dan ajaran Nabi Muhammad yang menjadi rasul atau manusia pilihan Allah, manusia pilihan yang dipercayai Allah untuk menerima dan menyampaikan wahyu Allah. Jadi dengan ini kita sebagai pendidik hendaknya meyakinkan kepada anak didik kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka dengan itu manusia akan selalu berkeinginan untuk berbuat baik. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.